Lembah hijau di daerah Mekarsari. Oh, Mekarsari. Mekarsari. Tapi bukan Mekarsari Cilengsi. Mekarsarinya yang dekat dengan PAL, akses UI. Tahu Ustadz, sering lewat situ. Iya. Nahnu nabda bi awalil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa li jami'il muslimina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashkurullaha ala ni'matihi tatimmus shalihat wa ni'matil iman wa islam wa sihhati wal afiyah. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil amin amin ya rabbal alamin. Baik ayuhal ikhwah sadah wa sayyidat wa asatidzah rahimakumullah. Al-yaum fi syahri Rabi'il akhir nahnu sanuwassilu min al-mawdu'i dirasah yakni lan nafi'atul lil jinsi insyaallah. Mata'anallahu fi tuli hayatikum wafaqakumullahu wa hayyakumullah amin ya rabbal alamin. Nahnu nabda bi qiraatil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tayyib ilal Ustadzul Karim Al-Syekh Aminullah alaihi falyatafaddal. Syukran lak ya Dirga Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saya sudah share melalui Dirga la an-nafiyah lil jinsi. Sudah saya share juga at-taukid. Sudah saya share juga terakhir tadi pagi al-asma al-khamsah. Jadi ada 3 judul yang sudah saya share. Apakah sudah diterima? Yang sudah taukid sama nafiyah jinsi. Oh itu. Berarti al-asmaul khamsah belum di-share sama Profesor Dirga. Sudah Pak, di paling terakhir. Barusan saya cek. Oh, sudah. Ya, sudah. Sudah. Iya. Dan itu sudah selesai kita bahas, termasuk la nafiyah lil jinsi yang terakhir itu sudah selesai itu. Maka saya share. Jadi sekarang kita beralih ke yang lain. Saya mau tanya dulu, kalau saya katakan alladzi, itu disebut apa? Isi mausul. Mausul. Mausul yang kata tunjuk. Kata tunjuk. Itu isyarah pandang, kata tunjuk. Kalau isim isyarah haza, hadhihi. Iya. Kalau alladzi tadi isim mausul. Isim mausul itu bahasa Indonesianya apa ya? Kata penghubung. Penghubung. Kata penghubung. Iya. Kata penghubungnya.
Kalau kata sambung itu seperti apa ya bahasa Indonesia? Dan. Yang. Yang. Kemudian. Yang juga kata sambung. Betul, Pak. Kata sambung. Yang. Bukan kali ya. Penghubung. Yang Bukan. penghubung kan? Iya, penghubung kata sambung juga kan. Yang. Saya yang mau ke Lampung. Jadi misalnya. sama dong antara kata sambung dengan kata penghubung versi Dirga. Kalau aladzi kan artinya yang Pak. Aladzi, alati. Saya nggak Biasanya tanya itu, yang saya tanya ini bahasa Indonesia. Penghubung, sambung. Sama, Pak. Sama. Masa yang lain sama juga? Kata penghubung, kata sambung. Tidak, Pak. Ya. Enggak Tidak. sama. Kalau kata sambung seperti apa? Dan. Kata sambung ya dan. Hah? Yang. Enggak, yang enggak. Dengan ya kata Dan. sambung. Dan. Kalian orang Indonesia bukan sih? Orang Melayu, Pak. Saya tanya bahasanya kok nggak tahu. Kemudian. Sama aja kayaknya, Ustaz. Yang kata sambung, kata penghubung. Dan yang Itu apa? penghubung juga, kata penghubung. Sama Oh, kata jadi sambung penghubung. juga. Oh, penghubung sama sambung sama. Sama, Pak. kali. Pada di. Pada. Berarti Menteri Perhubungan dengan Menteri Persambungan sama ya? Pak, mana ada persambungan. Menteri Perhubungan bersambung. Sama kan ya? Apa hubungan kamu dengan si A? Atau apa sambungan kamu dengan si A? Kakak kandung. Kakak Nah, kandung. kakak kandung. Nah, kakak kandung itu sambungan atau hubungan? Hubungan. 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 Iya ya, keren itu ya. Conjunction bukan sih? Conjunction. Iya, kata sambungan. Conjunction. I think it's so. Oke. Berarti alladzi itu kata Kata sambung. Sambung. kata sambung. Penghubung. Kata sambung. Bukan kata penghubung dia, kata sambung. Ya. Kata penghubung. Tahu. Nah, kata penghubung. Oke, tinggalkanlah bahasa Indonesia. Kita masuk ke Iya. bahasa Arab. Coba sekarang saya tes dulu, saya mau tanya, saya mau tahu. Coba tempatkan alladzi pada posisi dia sebagai mubtada. Kasih saya contoh. Alladzi pada posisinya sebagai mubtada. Ar-rajulul ladzi jamilun. Ar-rajulul ladzi jamilun. Bukan. Alladzi alama bil qalam, Pak. Ada Quran. Alladzi Allama bil qalam. Lama bil qalam. Berarti yang berkolam ada. itu surah apa itu?
Alaq. Alaq 4. Al-alaq. Al-alaq Al-alaq. ayat 4. Coba baca dari awal Iqra. sampai ketemu ayat itu. Rabbikal ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada alladzi itu situ. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ada Oke. alladzi. Sekarang yang kedua, tempatkan alladzi pada posisi dia sebagai fa'il. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Mana fa'ilnya? Bukan. Huwallazi arsala. Fa'ilnya, oh iya. Kayaknya huwa kan? Bagaimana fa'il mendahului fi'il? Apa ya namanya? Tidak boleh ada fa'il mendahului fi'il, nggak boleh. Kalau ada kasus seperti itu, namanya bukan fa'il tapi mubtada. mubtada. Ya, pikirkan alladzi pada posisinya sebagai fa'il. Kasih saya contoh. Dakhalat tullabud darsal ladzi Bukan. Itu Bukan ya? penyambung. Itu mah. ada fi'il fa'il maf'ul yang disamain sama apa? Udah, nggak terjawab. Dakhalat tulabud ilal fasli Mana alladzinya? alladzi. Dakhalat tulabud darsal ladzi jamilun. Apa itu artinya? Semua apa itu namanya? Semua para siswa masuk pelajaran yang ganteng. Masuk pelajaran yang ganteng. Mana sih? Bahasa Indonesia aja susah dipahami, apalagi bahasa Arabnya. Pak Ustadz, coba saya Pak Ustadz. Coba silakan, Pak Zainal. Alladzi Iya, Pak. ja'alakumul arda firasa wa samaa bina'a. Mana fa'ilnya? Tadi alladzi kan? Alladzi sebagai fa'il. Kalau seperti tadi itu mubtada namanya. Dalam bahasa Arab, fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Fi'il mesti duluan. Coba lagi. Siapa tadi? Pak Endem, ya. Pak Zainal, boleh? Coba Ustaz. Alladzi ja'alakumul arda firasa wa samaa bina'a. Terus mana? Alladzi. Alladzi sebagai fa'il. Maksudnya di situ kan alazinya Allah yang menjadikan pada kalian. Betul, tapi kan dia mendahului fi'il. Iya. Oh Nggak iya. boleh. Yang namanya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Coba saya contohkan yang lain di luar alladzi ya. Sekedar kalian tahu bahwa isim yang namanya fa'il nggak boleh mendahului fi'il. Kalau saya kasih contoh begini. Pak, Sebentar. Semua kasih contoh dulu. Umpamanya, jalasal waladu. Jalasa fi'il kan? Iya. Iya. Al waladu kedudukannya? Fa'il. Nah, itu namanya fi'il mendahului fa'il. Itu udah benar tuh. Sekarang saya balik. Al waladu jalasa. Apa kedudukan al waladu di situ?
Mubtada. Itu dia. Maka kalau dia mendahului fi'il bukan fa'il namanya, tapi mubtada. Oh, Begitu. Kalau itu ini siratal ada nih, Pak, ladzi nih. Saya punya nih. Ada catatannya kemarin tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turidina an tutali'iyal kitab alladzi yastaraihi abuki. Aduh, panjang banget. Ustaz, kalau ladzi Al-lazinya di tengah. siratal ladzi itu nggak Ustaz? Bisa. Ya bukan lah, mana dia fa'il. Fa'il itu harus ada fi'il. Emang sirata itu fi'il. Jalan. Bukan. Coba Pak, saya Pak ya Pak. Coba silakan. Yarfa'una minkum Ulang. yarfa'ul ladzina amanu minkum Salah, ayatnya yang dibaca itu salah. Itu kan ayat. fa'il. Iya, tapi Ibu ngasih contoh ayat. Ayat yang dicontohkan salah. Salah baca. Apa Pak? Kan itu kan fi'il, Pak. Betul, tapi kan Ibu ngasih contoh saya ayat. Ayat yang Ibu contohkan ini salah bacanya. Oh iya, Pak. Bener. banget ngeyel ya. Benerin dulu ayatnya. Bunyi ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oh, yarfa'illahu, iya. Allahnya itu Allahnya yang fa'il. fi'il. Yang saya minta fa'ilnya alladzi. Ayo. Siratal ladzi. Quran banyak ya Pak ya? Ya banyak. Nggak Nggak usah. kelihatan. Nggak usah ke dalam ayat lah, ambil contoh yang ada di samping-samping tempat duduknya di situ. Lihat-lihat di genteng kali ada. Kan lebih gampang di Quran Pak, sering didengar, sering dibaca. Boleh kalau memang nemukan, silahkan. Kalau kata baladi risalatan bisa. Gimana? Kata baladi risalatan. Hampir betul. Hampir Kata betul. baladi, Tapi kalimatnya masih nggak benar. kata baladi. Salatan. Nanti itu terjemahnya. Si Iyang itu sudah Yang menulis itu. surat. Nah, nggak jelas makna Indonesianya. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Oke, dengarkan. Sekarang saya sudah gimana? Kalau al-jawaril khunnas itu Alladzina mana Bu Penny? aladinya yang di ayat 15 ya, fala uqsimu bil khunnas. Mana? Alladzina nggak nongol. Ini ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama, masuk nggak tuh? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Nggak ada fa'il di situ. Di situ bukan fa'il. Oke, dengarkan. Saya akan menyimpulkan dulu. Kesimpulannya. Bukan. Kesimpulannya sampai dengan saat ini kalian tahu alladzi tapi nggak tahu menempatkannya. Al-waladul ladzi yajlisu ismuhu Ahmad gitu Pak ya. Bukan fa'il itu. Oh, Bukan fa'il. Yang saya minta ini kedudukan dia sebagai fa'il. Kalau ini tidak terjawab, berarti benar kesimpulan saya. Iya benar Ustaz. Kalian tahu alladzi itu artinya yang.
tetapi nggak pandai menempatkannya dalam kalimat. Ustadz, coba dok saya Ustadz. Bagaimana coba? Ja'alladzi qoma Ya. abuhu. Ja'alladzi qoma abuhu. Ya, itu betul. Contoh ini sudah contoh yang benar. Itu fa'il namanya. Ja'alladzi. Gimana Bu Ida? Ja'alladzi qoma abuhu. Oh, gitu ya. Ja'alladzi qoma abuhu. Saya Apa maknanya coba? Contoh Telah barusan. datang datang seseorang yang seseorang. ayahnya berdiri. Mm-mm. Gimana Bu? Telah datang seseorang yang ayahnya berdiri. Allazi qoma abuhu. Sudah datang orang yang saya cintai, bagaimana? Ja'alladzi orang yang saya cintai. Ja'alladzi orang yang saya cintai. Ja'alladzi Habibi. Man uhibba. Habibah. Ja'alladzi Ja'alladzi gimana? Ja'alladzi Habibi. Ja'alladzi man uhibba. Begitu Pak. Telah datang orang yang aku cintai. Ja'alladzi man uhibba. Belum benar itu. Ahabbani Pak atau ahabbi. Habani terus kenapa? Woi. Ja'alladzi Terus? ahabbani. Itu sudah benar kalimatnya dan sudah ada artinya. Tapi maknanya beda dengan yang saya minta. Oh, gitu ya. Kalau itu artinya telah datang orang yang mencintaiku. Oh, Terbalik. Yang saya minta, tapi udah benar. Tapi yang saya minta adalah telah orang yang aku cintai. Ja'alladzi uhibbu. Gimana? Ya. Nah, terus muhibbi Pak, muhibbi. Ja'alladzi Ja'alladzi terus uhibbu. muhibbi kan orang yang aku cintai. sebenarnya kalimat ini kalau harus diikuti apa sesuai dengan alurnya, telah datang orang yang saya mencintainya, gitu. Oh, jadi ahabi gitu Pak. Ahab. Gimana? Ja'alladzi Telah datang orang yang aku menyukainya. Uhibbuhu. man Uhibbuha. Ja'alladzi uhibbuhu. Uhibbuhu. Jangan uhibbuha dong, uhibbuhu. Uhibbuhu. Ja'alladzi uhibbuhu. Ini yang ngomong cewek.
Oh itu yang ngomongnya cewek. Oh ya, kira mah cowok. Ya kalaupun cowok salah kalimatnya. Ja'alladzi uhibbuhu. Oh ya, alladzi domirhu ya Pak. Ya, kalau kalian mengatakan uhibbuha, alladzina harus ditukar. Alladzi. Ja-anya juga harus ditambahin. Allati. Jadi banyak yang perlu dirobah gitu loh. Kalau dhamirnya dhamir ha. Sementara ini yang paling ringan sudah. Ja'a alladzi uhibbu. Dan yang saya minta bukan lain-lain, cuma alladzi ini. Kalau sudah alladzi yang saya minta, nggak ada pilihan dhamirnya selain dhamir hu. Oh, iya. Kalau dhamir ha merombak semua, ja'a berubah, alladzi berubah. Oh, gitu loh. ya allati. Oh baru ya. Ja'allati. Berubah. Ajaannya juga berubah, Mr. Dirga. Ja'allati uhibbuha ya. Nah, itu baru benar. Jadi merubah A, merubah B, merubah C. Nah, tapi kalau ini selesai perkara. Jangan H, tapi hu saja. Jadi kita nggak capek sana-sini. Hemat energi masa COVID. Ja'alladzi uhibbuh. Apa kedudukan alladzi pada contoh ini? Fa'il. Nah, ini yang fa'il itu. Fi'ilnya yang mana? Ja'a. Ja'a. Kalau uhibbu fi'il bukan? Uhibbu. Oh, Saya. Fi'il. Iya. Fi'il. Fi'il ya. Fi'il. Ya, Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudore. Fi'il mudhari. Ada fa'ilnya apa tidak? Ada. Hu. Ada. Hu. Mana fa'il? Anak. Domir hu. Fa'ilnya hu. Anak itu. Domir anak. Mustatir. Domir mustatir anak. Dhamir mustatir. Takdiruhu ana. Jadi di dalam uhibbu ini sudah ada dhamir. Dan dhamir itu yang menjadi fa'il untuk kata kerja uhibbu. Berarti domirnya hamzah itu ya Pak? Dhamirnya nggak terlihat. Kalau hamzah ini cuma tanda. Hamzah itu tanda fi'il mudhari. Pak, saya Dhamirnya agak nggak bingung. terlihat. Pak Ustadz, saya bingung tadi Pak Ustadz bilang ini ucapan seorang perempuan. Gimana? Ya Pak? iyalah. Seorang cewek mengatakan, sudah datang orang yang aku cintai, kata si cewek. Seandainya uhibbuha, ja'alladzi uhibbuha. Selain ja'anya nggak tepat, alladzinya juga nggak tepat. Ja'anya juga nggak tepat, Pak. Ngomong cewek sama ke cowok begitu, yang ngomong cewek ya Iya, Pak ke Pak. cowok. Tuh. Ja'anya nggak tepat juga, Pak. Yang mana? Tadi Bapak bilang bahwa ini omongan cewek, tapi saya lihat di sini Dengarkan dulu. Si perempuan mengatakan, sudah datang seorang pria yang aku cintai. Siapa yang datang? Cewek itu atau pria? Pria. Selesai. Pria yang datang, pria. Yang Iya, datang Pak. Dengar Oh, dulu, iya, dengar dulu. Seorang wanita mengatakan, telah Ya. datang seorang pria yang aku cintai. Yang datang siapa? Cewek yang ngomong ini atau pria yang diomongin? Pria yang diomongin. Selesai perkara. Iya, Pak. Kenapa sulit memahami? Ya. Ya kan? Iya, Pak. Saya kok jadi bingung, Pak. ceweknya tersembunyi. Masih bingung? Udah jelas, Pak. Udah jelas. Mungkin Udah harus jelas. mungkin menurutnya ini saat Ya. kolat Zainab kan perempuan tuh ya allazi uhibbuhu gitu Ya. mungkin menurut dia. Betul, memang begitu yang dimaksud. Cuma yang datang ini siapa gitu loh? Cewek yang ngomong itu atau pria yang sedang dibicarakannya?
Prialah yang datang. Nah, maka harus uhibbuhu, dan omongan ini adalah omongan seorang wanita. Itulah. Jelas ya? Penempatannya jelas. Iya. Kembali ke persoalan. Uhibbu tadi adalah fi'il mudhari'. Di dalamnya sudah ada fa'il. Fa'ilnya bukan ana dan bukan hamzah yang ada di depannya. Hamzah ini hanyalah tanda bahwa dia fi'il mudhari'. Dhamir ana juga bukan. Karena tidak ada dhamir ana di situ. Yang benar adalah dhamir mustatir. Takdiruhu ana. Harus dong, harus ada proses itu. Nggak boleh ujuk-ujuk mengatakan fa'ilnya ana. Karena orang akan memprotes mengatakan, kok dibilang dhamirnya fa'ilnya ana, mana ada ana di situ. Akhirnya balik lagi, harus ngomong, harus mengatakan dhamir mustatir, Mas. Nah, baru. Memang harus prosedurnya itu kok. Harus mengatakan lebih dulu wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Dhamir yang tersembunyi. Konkretnya dhamir itu adalah dhamir ana. Jadi dia bukan dhamir baris. Jelas ya? Apa kedudukan dhamir yang paling ujung di setelah uhibbu itu? Yang ja'a ya Ustaz. Dhamir huwa. Iya, yang saya tanyakan apa kedudukannya dalam susunan ini? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Setelah fi'il begini nggak boleh ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kalau isim ketemu isim. Ya, pahami dengan baik. Pintu rumah. Babul baiti. Isim disandarkan ke isim. Itu yang namanya mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Kunci mobil. Kunci isim. Dihubungkan kepada sayyarah yang juga isim. Itu namanya mudhof ilaih. Kalau ini maf'ulun bih. Bertemu dengan isim model begini tidak ada istilah mudhof ilaih. Yang ada kemungkinan dia fa'il, kemungkinan dia maf'ul bih. Tapi kan fa'il sudah. Maf'ulun bih. Maf'ul bih kali ya. Kalau begitu alternatif yang kedua dia adalah maf'ulun bih. Dia objek. Tapi kenapa hu tidak ha? Ya, karena dia mabni ala dhammi. Dhamir mabni kan? Tanda binanya adalah dham. Walaupun dia mabniun ala dhammi, tapi menempati posisi nasab fi mahalli nasbin. Kenapa harus menempati posisi nasab? Karena jabatannya sebagai maf'ul bih, maf'ulun bih. Gitu. Dari yang saya jelaskan ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Berarti maaf Pak, berarti itu hu-nya itu maf'ul bih dengan ditandain nasab ya,
maf'uhu maf'ulun bih wa alamatu nasbihi Pak ya. Enggak begitu. Kalau begitu cara menguraikannya, dirga dan lain-lain. Kalau begitu cara menguraikannya, berarti dhamir ini dhamir mu'rab bukan mabni, dan itu salah. Dhamir itu semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Maf'ulun bih dhamirun mabniyun ya. Enggak begitu. Sebut jati dirinya dulu bahwa dia dhamir. Dhamir mustatir. Enggak mustatir. Salah lagi. Mending diam dulu, saya yang menjelaskan. Iya. Hu di sini adalah dhamir. Muttasil, bersambungkan dia. Bariz, munculkan dia. Kalau mau digandengin, dhamirun bariz muttasil. Karena dhamir itu mabni, sebut kata mabni, mabniun. Cuma orang butuh tandanya. Dia mabni atas apa dia? Apa tandanya? Ala dhammi. Karena kita baca hu kan. Dhamir bariz mabni ala dhamm. Tapi walaupun dia mabni ala dhamm, oleh karena pertimbangan kedudukannya sebagai maf'ul bih, perlu penambahan kalimat fi mahalli nasbin. Dia menempati posisi nasab li'annahu maf'ulun bih. Tanpa li'annahu boleh, langsung aja maf'ulun bih. Gitu. Coba saya kasih contoh menjelaskan persoalan ini. Baris muttasil. Mabniyun. Mabniyun ala dhamm fi mahallin nasbin. Lihat. Pedirga malah pergi, orang saya mau menjelaskan karena dia belum ngerti. Mau minum dulu Pak, bentar Pak. Nanti minumnya, saya juga haus kok. Dek, kalau gini nanti ini gimana sih, Dek? Biar nggak ini. Ada ngomong nggak kedengeran aja, Dek. Ada peran apa-apa, Dek. Nanti ini gimana? Muhammadun mahirun. Dengar ya. Apa kedudukan kata Muhammadun? Mubtada. Ada. Karena dia mubtada, dia marfu atau mansub? Marfu. Kita boleh menggunakan kata marfu langsung. Itu karena kata Muhammad itu adalah kata yang mu'rab. Saya ulang lagi nih. Ini penting. Karena kita sudah berjalan begini jauh, kok hal yang begini masih belum nyantel juga di pikiran. Saya ulang lagi. Kalian makan apa sih? Saya ulang lagi nih. Muhammadun. Kalian bilang dia mubtada, itu sudah benar. Apakah mansub atau marfu? Marfu, kita bilang mubtadaun marfu. Kita boleh langsung mengatakan istilah marfu karena Muhammad itu adalah kata yang mu'rab, bukan mabni. Cara berpikirnya biar cepat, kok bisa kita memvonis kata Muhammad ini mu'rab? Pikirkan dalam benaknya bahwa kita kan bisa mengucapkan suatu ketika Muhammadan. Suatu ketika kita bisa menemukan Muhammadin. Kita suatu ketika menemukan Muhammadun seperti yang sekarang. Nah, peluangnya bisa berubah dari dun menjadi dan menjadi din. Ini sudah cukup membuktikan bahwa kata Muhammad adalah kata yang mu'rab. Berubah-ubah. Paham ya? Untuk kata yang berubah-ubah model begini, ini kita boleh menggunakan langsung istilah marfu kalau dia marfu. Kalau dia mansub, kita boleh menggunakan kata mansub.
Kalau dia majrur, kita boleh menggunakan kata majrur, tergantung. Cuma ini istilah ini harus baku, nggak boleh tidak. Keliru dalam menggunakan istilah membuat malaikat, jin, dan manusia semuanya bingung. Harus tepat-tepat dalam menggunakan istilah. Ya. Jadi Muhammadun dalam contoh ini sekali lagi, dia marfu' karena dia kata yang mu'rab. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Mahirunnya adalah khabarul mubtada. Sekarang kita mau mengganti kata Muhammad menjadi ana. Ana mahir. Apa kedudukan kata ana? Mubtada. Mubtada. Marfu'kah dia? Marfu. Mabni. Di sini salahnya. Di sini salahnya. Di sini kelirunya. Di sini mentoknya. Iya. Kalian masih menyamakan antara Muhammad tadi dengan ana. Ya. Gitu loh. Kalau Muhammadun tadi kalian boleh langsung mengatakan dia mubtada, marfu dia marfu. Di sini ana nggak boleh kalian menguraikan cara itu. Kalian harus menyebut dulu jati dirinya bahwa dia dhamir. Kalian harus mengatakan ana adalah dhamir baris munfasil. Salah. Diam dulu biar saya ngomong. Diam dulu biar saya ngomong. Dia bukan muttasil tapi munfasil, pakai nun. Ana, saya ulangi, dhamir barizun munfasilun. Nah, beda dengan uhibbuhu tadi. Kalau uhibbuhu tadi dhamirnya memang bersambung, maka digunakan istilah muttasil. Kalau ana ini terpisah, nggak menyatu dengan mahir. Ana berdiri sendiri. Karena berdiri sendiri, kita bilang munfasil, yang artinya terpisah. Saya ulangi, ana dhamir bariz munfasil. Karena dia dhamir, jangan bicara dulu, saya yang ngomong. Karena dia dhamir, maka dia mabni. Nah, gunakan istilah mabni. Dhamir, bariz, munfasil, mabni. Tanda binanya apa? Dhammunkah, fathunkah, kasrunkah, atau sukun? Sukun. Sukun. Masa dhammun? Sukun dia. Yang dilihat harokat alifnya. Nun ini kan diakhiri dengan alif. Alif di sini sukun. Maka selengkapnya mulai dari awal. Ana dhamir baris munfasil mabniun ala sukun. Sampai di sini udah jelas identitasnya ana. Tinggal lagi kita bicara kedudukannya. Baru karena kita bicara kedudukan kita tambahkan fi mahalli raf'in mubtada. Dia menempati posisi rafa karena jabatannya mubtada. Beda dengan Muhammadun tadi. Kalau Muhammadun tadi boleh langsung mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Itu Muhammad karena dia mu'rab. Kalau ana, dia nggak mu'rab, dia mabni karena alasan dia dhamir. Kalau dhamir, sebut dulu jati dirinya dengan lengkap. Ana itu adalah dhamir yang muncul baris, yang terpisah berdiri sendiri munfasil. Karena dia dhamir mabni. Apa tandanya? Alas sukun. Tapi kan jabatannya mubtada. Oke, fi mahalli raf'in mubtada. Begitu. Itu alasannya.
Kenapa pakai fi mahalli? Itu juga sebabnya, kembali ke uhibbuhu tadi. Itu sebabnya dhamir hu tadi nggak boleh kalian mengatakan mentang-mentang dia adalah sebagai maf'ul bih dalam jabatan, terus kalian langsung mengatakan hu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi dhammah, tapi sebenarnya dia fathah zahirah fi akhirih. Salah kemana-mana. Udah maksain, salah pula. Karena nggak mengena di cara. Jadi dhamir hu di uhibbuhu itu disebut dulu jati diri dia. Hu atau alha dhamir bariz muttasil mabni ala dhamm, karena kita membacanya hu. Tapi sekarang bicara kedudukan. Karena kedudukannya maf'ul bih berarti menempati posisi nasab. Kita bilang fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Gitu. Jadi kembali ke sini, Muhammad dan ana, beda sekali cara kita mengurai antara kata Muhammad dan ana. Sama-sama mubtada. Perbedaannya jauh dalam cara menguraikan. Muhammadun itu adalah fa'il, mubtada marfu', walam istilah marfu' dipakai. Tapi kalau ana, sama sekali kita tidak boleh menggunakan istilah marfu' karena dia mabni. Tapi sebut dulu dia bahwa dia dhamir. Dhamir baris munfasil mabni ala sukun. Baru bicara jabatannya, menempati posisi rafa karena dia mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Mungkin pertanyaan nakalnya begini. Bolehkah ana ini kita urai sama dengan Muhammad sehingga kita paksakan ana mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, di sini mentok kita. Wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Bukan. Bukan, sukun. Masa tanda rafa sukun dari mana? Nah, di sini kita akhirnya kelabakan sendiri. Karena salah dalam jalannya. Kita bilang ana mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah mau bilang sukun memang nyata sukun, tapi kok nggak kelop juga. Mau bilang dhammah kagak ada. Nggak boleh. Begitu juga ketika ana ini kita robah menjadi anta. Anta mahirun. Uraikan anta. Anta dhamir bariz munfasil mabni 'alal fathi. Tapi fi mahalli raf'in menempati posisi rafa karena jabatannya mubtada. Mubtadaun. Bagaimana kalau anta mahirun, anta langsung ditodong sebagai mubtada? Silahkan. Tapi bagaimana menguraikannya? Oh, umpamanya ditempuh cara anta mubtada marfu'un. Dan sampai di sini aja orang udah bingung. Bagaimana Anda mengatakan anta itu marfu, Mas? Neng. Kecuali kalau anta ini kamu robah menjadi antu. Antu mahirun. Ada bahasa. Antu mubtada marfu'un. Baru boleh. Baru boleh. Cuma persoalannya apa kata dunia? Ketika anta dipaksain berubah menjadi antu. Hanya untuk mengejar jabatan dia sebagai mubtada marfu. Ayo lagi. Nggak boleh. Jadi nggak bisa kita mengatakan anta itu mubtadaun marfu. Harus anta dhamir baris munfasil mabni 'alal fathah fi mahalli rafa, menempati posisi rafa karena dia mubtada. Jelas itu? Jelas. Apa yang saya jelaskan? Ada pertanyaan lagi? Mulai dari ja'al ladzi yuhibbu Muhammad mahir ana mahir. Pak, misalnya saya Pak, misalnya dijamain Pak, ja'a kan jadi domirhum, jadi ja'ul ladzina. Nggak bisa, ja'anya tetap walaupun alladzi sudah dijamakkan. Jadi ladzina uhibbuhum gitu Pak. Pasti. Pasti. Oh, begitu.
Jadi yang berlaku ja'a sama ja'at saja, Pak. Misalnya muzakkar sama mu'annas saja. Iya, ketika posisinya seperti ini. Kalau ingin berubah-ubah ja'anya, mungkin ibu kangen perubahan ja'a menjadi ja'u, menjadi ja'at, dan sebagainya. Nah, kalau ingin itu, alladzina posisikan di depan. Alladzina ja'u, baru benar. Oh, gitu ya. Tapi kedudukan alladzina berubah juga, bukan lagi fa'il, tapi mubtada. Begitu. Pertanyaan lain masih seputar ini dulu. Tapi kalau maaf Pak, misalnya begini. Nahnu mahirun. Domirun barizun munfasilun mabniyun ala rofa, bukan itu. Karena ada mabniyun ala dhammah. Itu benar Pak ya? Nahnu Pak ya? Dengarkan, kalau nahnu. Tanda bina itu tidak ada tak marbutoh. Ingat-ingat itu. Oh, alan. Ad-dhammu, al-fathu, al-kasru, dan as-sukun. Itu tanda bina. Jadi mabniun ala dhamm nahnu itu. Tidak boleh mabniun ala dhammah. Dan kalau sudah pakai nahnu, mahirnya pun harus disesuaikan. Dirubah menjadi jamak. Nahnu mahiruna boleh. Nahnu maharatun juga boleh. Karena maharatun itu adalah juga jamak dari kata mahir. Tapi taknya tak marbutah. Mahir, maharah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi Pak, kalau misalnya tadi ya Pak, ja'alladzina uhibbuhum, nah mengi'rabkan humnya bagaimana Pak? Domir humnya, i'rabnya bagaimana Pak? Uhibbuhum. Ya, humnya sama dengan kita mengi'rabkan hu. Domir. Barizun muttasil mabni ala sukun. Tapi tetap fi mahalli nasbin maf'ul bih dia. Karena memang jabatannya sebagai maf'ul bih. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Kembali ke sekarang. Ja'alladzi uhibbuhu. Apa kedudukan kata ja'a sebagai apa dia? Tada. Fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi. Mabni apa tidak? Mabniun. Kenapa mabni? Karena seluruh fi'il madi itu mabni. Karena dia fi'il madhi. Mabni. Mabni ala apa dia? Alal fathi. Ala sukun. Ala sukun. Alal Ala fathi. sukun. Ala sukun atau alal fathi? Atau Ala ala dhammi? sukun. Atau alal kasri? Ala sukun. Ala sukun. Yang kalian lihat apanya kok bisa sukun? Ala fathi. Maka itu. Itu tadi. Ja'a kok. Yang kalian lihat itu apanya dalam ja'a ini? A-nya Pak. Sehingga sukun.
Fathah. Benarkah dalam menentukan dia mabni alal fathah atau mabni alal dham atau mabni alal sukun atau mabni alal kasr, yang dilihat itu huruf yang terakhir dalam kata kerja itu. Yang terakhir di sini jim atau alif? Alif. Hamzah. Hamzah. Tinggal pilih huruf yang terakhir jim atau alif. 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 Hamzah. Di situ salahnya, main alif olaf alif. Oh olaf, ya, alif. ya. Hamzah. Alif di tengah-tengah. Huruf yang terakhir itu hamzah. Garisnya fathah. Jadi Hamzah. Hamzah ini dibaca a atau i atau u atau sukun. Nah, kalau a mabni alal fathi namanya, jangan mabni alal sukun. Kalau dibilang mabni alal sukun nanti Pak Hamzah protes. Hamzah has, bukan Hamzah sukun. Oke. Alladzi sekarang. Apa jabatan kata alladzi? Fa'il. 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 Marfukah dia atau mansub? Mabniun. Mabniun. Ala sukun. Fa'il. Marfu. Alladzi isi mausul. Mabniun Mabniun ala sukun. Bi mahali rofin. Mubtadaun. Mubtada. Bi Kenapa mabni? Karena dia Isim mausul. Isim mausul ya. Mulu. Isim mausul itu mabni. Kelihatannya nggak kelihatan apa hasilnya memperbaikan. Bu Patris di mute dulu Bu Patris, maaf. Oh, kebuka ya? Iya. Oke. Jadi alladzi ini ismun mausulun mabniun 'ala sukun, tapi menempati posisi rafa karena jabatannya. Fi mahalli raf'in fa'il. Jangan mubtada dong, fa'il. Lupa fa'il tadi. Ismun mausulun mabniun. Sekarang uhibbu. Uhibbu fi'il bukan? Fi'il mudhari. Mudhari. Marfu atau tidak? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Ada doma. Uhibbu. Salah. Bukan itu alasan. Fi'il mudhari. Anahu fi'il mudhari. Bukan. Ada juga fi'il mudhari yang tidak marfu. Ada fi'il mudhari yang mansub. Ada fi'il mudhari yang majzum. Karena tidak dimasukin oleh fa'il. Oleh fa'il mansub dan jazm. Tidak dipengaruhi oleh huruf. Tidak dipengaruhi oleh huruf jazm dan huruf mansub. Huruf nasab. Ya, itu alasannya. Karena ia terbebas dari huruf nasab dan huruf jazam yang mendahuluinya. Tidak ada huruf nasab dan huruf jazam yang mendahuluinya. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Maka dia marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Muqaddarah atau zahirah? Zahirah. Zahirah fi akhirih. Fa'ilnya mana?
Fa'ilnya domir. Domir Domir mustatir mustatir. takdiruhu ana. Ya. Mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu ana. Anak. Anak. Kalau begitu wahibbu saja sudah jumlah belum? Sudah. Sudah uhibbu. Jumlah apa namanya? Jumlah Fi'liyah. 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 Jumlah fi'liyah. Pertanyaannya, apa kedudukan jumlah fi'liyah ini dalam susunan ini sekarang? Khobar ya. Khobar. Khobar? fi'liyah. Bukan. Ismiyah itu. Maf'ul bih. Fa'il. Khobar fi. Maf'ul bih. Fi'liyah. Lebih. Maf'ul bih? Bukan. Apa Kali. kedudukan jumlah ismiyah? Kok jumlah ismiyah? Tadi udah sepakat jumlah fi'liyah. Karena tadi fi'liyah fa'il. Hal ya Pak. Hal bukan. Bagaimana Bukan dia? ada domah al-mansub. Oh iya. Telah datang. Apa kedudukan jumlah fi'liyah? Kalian pernah mendengar apa sih nama dari jumlah ini sekarang? Jumlah fi'liyah ini disebut apa? Sibhul jumlah. Apa? Sibhul jumlah bukan. Bukan sibhul jumlah. Apa namanya? Isnadi, Pak. Apa? Isnadi, bukan. Bukan. Dia menjelaskan aladzi itu kan ya, apa namanya? Ini namanya Jumlah silah, Pak. Silah. Silah. Jumlah silah. kalau mau lengkap jumlatu silatil mausul. Tapi kalau mau ringkas jumlatus silah. Kalau ada mausul di ujungnya, alif lam di as-silah ini dibuang jauh-jauh ke laut. Jumlatu silatil mausul. Tapi kalau al-mausulnya dihilangkan, seperti yang ada di sini, pakaikan alif lam, jumlatus silah. Kalau saya tanya, apa itu jumlatus silah? Jawabnya? Kalimat penyambung ya. Kalimat penyambung. Menyambung. Definisinya. Apa definisi? Bagaimana kita menguraikan kalau ada orang yang tanya, apa yang dimaksud dengan jumlatus silah itu? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalimat yang didahului dengan itu. Kalimat yang didahului dengan alazi. Ya. Dengan hampir benar. Jumlatus silah maksudnya isim mausul. Karena ada alazi jadi disebut jumlatus silah. Jadi apa itu jumlatus silah? Kalau begitu. Menjelaskan alazi itu. Yang menjelaskan isim mausul. Kalimat yang menjelaskan isim mausul. Jadi. Kalimat yang menjelaskan isim mausul. Iya, boleh. Semua kalimat yang hadir setelah isim mausul dinamakan kalimat silah.
Jadi jumlatus silah itu adalah jumlah atau kalimat yang hadir setelah isim mausul. Isim mausul. Terlepas apakah jumlah itu adalah jumlah fi'liyah seperti yang ada atau jumlah ismiyah. Nggak ada masalah itu semuanya. Yang penting ketika jumlah itu kita temukan hadir setelah isim mausul, pastikan dia adalah jumlatus silah. Kalau begitu, jika dalam sebuah redaksi isim mausul, oke, tidak ada jumlatus silahnya, maka bisa dipastikan kalimat itu kalimat yang salah. Artinya begini, setiap kali kita menggunakan isim mausul, kita mesti menghadirkan jumlatus silah setelahnya. Jika isim mausul kita pakai, kita gunakan dalam kalimat, tetapi kita tidak menghadirkan jumlatus silah setelah isim mausul itu, bisa dipastikan jumlah kita adalah atau kalimat yang kita berikan adalah kalimat yang salah. Contoh yang kita buat contoh yang salah. Karena kita memakai isim mausul tapi kita tidak menggunakan jumlatus silah setelahnya. Jadi komponen inti loh itu, tanpa jumlatus silah tidak ada isim mausul. Nggak benar isim mausulnya. Sama dengan Al-Fatihah dalam sholat. Tanpa Al-Fatihah tidak ada sholat. Nggak benar sholatnya. Tapi dia sudah berdiri, Pak. Sudah berdiri pakai takbir, ruku juga, walaupun 1.000.000 kali ruku. Tapi tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka tidak ada sholat. Ini juga sama. Tanpa jumlatus silah, maka jumlah atau kalimat yang dibuat atau yang diberikan adalah kalimat yang salah. Tapi sudah ada isim mausulnya, Pak. Meskipun sudah ada isim mausul, nggak ada persoalan itu semua. Berarti penggunaan isim mausulnya penggunaan yang salah. Itu. Kalau dalam ayat, Pak, mohon dicontohkan, Pak. Ayat Al-Quran, Pak. Biar jelas. Alladzina amanu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Enggak terlepas dari itu, enggak usah diterusin. Sampai alladzina amanu, Pak, baik. Amanunya kan jumlah itu. Ya. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ya. Fi'liyah. Iya. Pokoknya tidak ada isim mausul digunakan minus jumlatus silah. Harus ada jumlatus silah. Jadi bisa dipastikan nih, kalau kalian sedang memakai isim mausul, pastikan jumlatus silah kalian buat, kalian pakai. Tanpa jumlatus silah, contoh isim mausul yang kalian gunakan salah. Jadi maaf Pak, mungkin begini ya Pak. Misalnya ja'al ladzina, nah, kalau begitu aja kan apa aladzina itu? Nah, mungkin begitu ya Pak. Iya. Iya, itu pasti. Walaupun Ibu teruskan, tapi nggak ada jumlahnya, salah juga. Iya, Mas. Ya begitu. Jadi kalau ada aladzina harus ada jumlatul silah. Iya, mausul. harus. Coba kalian pikir, bisa nggak menghadirkan contoh isim mausul digunakan tapi nggak ada jumlatus silahnya? Bahasa Indonesia aja.
Coba. Bisa nggak membuat isim mausul dalam contoh? Ya, tetapi nggak ada kalimat silah, nggak ada jumlatus silah setelahnya. Kata sambungnya ada, isim mausulnya kalian pakai yang lengkap. Saking mutlaknya ini, nggak bisa tidak. Yang tidur, yang makan. Karena pasti salah. Itu yang gelas, salah itu yang gelas. Masa itu yang gelas? Saya yang roti, salah. Nggak ada saya yang roti. Saya yang makan roti. Nah, itu baru benar. Ada kalimat. Kalimatus silah. Berarti jumlah Saya yang duduk pun bisa, Pak. Saya yang duduk. Duduk itu jumlah, Ibu. Jumlah fi'liyah. Dikira duduk itu sejenis roti apa? Iya benar. Iya, iya. Apa? Nah, jadi itu. Jumlatus silah itu komponen yang harus ada dalam setiap kali kita menggunakan isim mausul. Nah, baru kita bicara sekarang. Apa kedudukan jumlatus silah dalam redaksi isim mausul? Jawabannya, jumlatus silah itu tidak ada kedudukannya. Tidak mempunyai kedudukan tertentu. Istilah dalam tata bahasa dinamakan la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab, yang artinya tidak memiliki kedudukan tertentu dalam susunan itu. Dia tidak menjadi fa'il, dia tidak menjadi mubtada, dia tidak menjadi khobar, dia tidak menjadi hal, dia tidak menjadi mudhaf ilaih, dia tidak menjadi apa. Jumlatus silah itu adalah jumlah yang hadir setelah isim mausul, itu aja. Tanpa jumlatus silah salah, itu aja. Jadi nggak ada kedudukan apa-apa. La mahalla laha minal i'rab. Kalau ada yang tanya, jumlatus silah kedudukannya apa, Mas? Jawabannya tidak punya kedudukan apa-apa. Terus kehadirannya ngapain? Dia adalah komponen inti agar kalimatnya benar. Agar isim mausul yang digunakan itu benar. Tanpa isim mausul, tanpa jumlatus silah atau silatul mausul, maka penggunaan isim mausul itu tidak boleh, tidak benar. Mausul. Kita bahasa Indonesia aja kadang-kadang masih keliru menggunakan isim mausul itu. Coba dengarkan kalimat saya, dengar baik-baik. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya ulang, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kalimat saya sudah benar atau salah? Benar. Benar. Benar karena sering dipakai. Iya. Iya, bagi yang tidak berkepentingan. Kalau benar, saya tanya lagi. Siapa yang dilarang masuk? Yang tidak berkepentingan. Orang yang tidak berkepentingan. Siapa saja, Pak? Salah. Dalam kalimat tadi, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang dilarang masuk? Bagi yang tidak berkepentingan. Bagi. Nggak ada. Iya, bagi. Bagi yang tidak, yang dilarang masuk itu cuma bagi. Bagi.
Anak yang belum mandi dilarang masuk kelas. Siapa yang dilarang mandi? Anak. Anak. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang dilarang masuk? Bagi. Itu karena contohnya salah. Kalimat yang kita gunakan ini salah. Agar benar, cara merubahnya hilangkan bagi. Yang tidak berkepentingan. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jadi alladhinya jadi mubtada. Alladhi la yahummuhul amru mamnu'ud dukhul. Atau yumna'ud dukhul. Alladhi la yahummuhul amr, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, baru benar kalimatnya. Siapa yang dilarang masuk, Mas? Yang tidak berkepentingan. Nggak mungkin orang akan menjawab, siapa yang dilarang masuk? Yang. Bagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin jawabannya begitu. Kenapa nggak mungkin? Karena setiap penggunaan isim mausul harus ada jumlatus silah. Nggak mungkin isim mausul berdiri sendiri. Sehingga ketika ditanya, yang dilarang, siapa yang dilarang masuk, Mas? Yang. Nggak mungkin. Pasti yang apa? Yang tidak berkepentingan. Disinilah maksud kita, saking mutlaknya jumlatus silah itu harus dikemukakan. Iya, bahasa-bahasa kita, bahasa Indonesia saja kita kadang masih kurang tepat dalam penggunaan. Terlepas dari isim mausul ya, ini contoh yang salah. Acara selanjutnya atau acara kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pak Lurah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Siapa yang dipersilahkan? Waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Pak Lurah boleh pulang. Iya, betul. Salah kaprah, Pak. Bisa gitu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang dipersilahkan itu waktu dan tempat. Harusnya kepada Bapak Lurah dipersilahkan gitu ya. Iya, Pak Lurah yang terhormat, Pak Lurah yang mulia dipersilahkan. Nah, itu sih tadi yang bilang Pak Lurah, bukan waktu dan tempat. Baru benar. Kalau harus menggunakan waktu dan tempat, nggak begitu. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak. Waktu dan tempat untuk kami persilahkan. Oh iya benar. Waktu dan tempat untuk Bapak. Silakan gunakan waktu, silakan gunakan tempat. Jadi bukan waktu dan tempat dipersilahkan. Kepadanya beliau kami persilahkan. Kepadanya beliau. adanya. Pada beliau. Sering kita dengar pengumuman di masjid, terutama hari Jumat. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, demi kekhusyuan kita dalam beribadah, yang membawa HP supaya dimatikan. Gawat loh itu, pertumpahan darah loh itu. Iya, yang bawa HP dimatiin orangnya. Tolong sekali yang membawa HP supaya dimatikan. Wah, yang orangnya bawa suruh dimatiin ya semua, Pak. Bagi yang bawa HP harap dinonaktifkan terlebih dahulu selama pelaksanaan sholat sudah berlangsung. HP-nya yang dimatikan. HP-nya harap dimatikan gitu. Ah, begitu.
Karena kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Emang ada sholat Jumat tanpa jamaah? Dengan kita mengatakan karena kita akan menjalankan sholat Jumat, selesai perkara. Tanpa harus ada embel-embel pemborosan kata secara berjamaah. Karena automatically, pasti secara otomatis, tanpa Anda sebut, sholat Jumat pasti berjamaah. Sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Loh, memang ada sholat Jumat sendiri? Ngumpet di kamar. Berarti aku sholat Jumat terus dong kalau sendiri dibilang sholat Jumat. Gaya bahasa ini, pleonasme. Jadi kita dalam berbincang persoalan bahasa begini menjadi penting hal-hal begitu supaya peka dan awas masalah kebahasaan. Kalau saya sih Pak, maaf Pak, kalau nge-MC itu gitu Pak, kalau saya Jumat bagi jamaah yang membawa HP ataupun sejenisnya dimohon untuk dinonaktifkan selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung gitu Pak. Iya, yang dinonaktifkan si Bagi itu. Iya. Si Bagi yang benar-benar Bagi. Cari orang-orang di situ yang siapa yang namanya Bagi ke tangan. Nah, HP-nya dinonaktifkan tuh. Jamaah kan orang ya, perbaikan. Di WC juga kadang-kadang ada tuh Ustaz. Apa yang buang air, yang buang air agar disiram. Ya, yang buang air agar disiram. Nah, itu siapapun harus disiram tuh. Ada juga kamar mandi ikhwan, kamar mandi akhwat. Kamar mandi Pak Andi nggak ada, kamar mandi Pak Satibi nggak ada. Semuanya kamar mandi ikhwan. Ikhwan Azizi. Ya, Pak Tibi nanya, kamar mandi saya mana? Di sini semua kamar mandi ikhwan. Di sebelah sana kamar mandi ikhwan. Kamar mandi Pak Anwar nggak ada, kamar mandi Pak Amin nggak ada. Semuanya WC ikhwan, kamar mandi ikhwan. Kalau dalam bahasa Arab dianggap wajar nggak Pak kesalahan-kesalahan seperti itu? Ya wajar kalau kita tidak memperhatikan tata bahasa. Bahasa-bahasa harian sih biasa. Tapi dalam konteks resmi seharusnya semaksimal mungkin kita menjauhkan kesalahan, meminimais kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Kalau resmi dalam belajar seperti ini, dalam pertemuan-pertemuan resmi, seminar, cara diskusi, acara-acara peresmian, ya gitu ya, acara halaqah, pertemuan belajar bersama antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, ketika begitu menghindarkan sebisa mungkin kesalahan-kesalahan. Nah, termasuk dalam pengumuman di masjid itu kan resmi. Itu seharusnya dipikirkan ngomong apa, redaksinya kayak apa. Ya kalau nggak resmi di situ ya udah aja ngomongnya begini. Yang pakai HP itu matiin aja lah. Nah, gitu ya. Karena nggak resmi. Emang enak. Padahal kan tempat resmi gitu. Pokoknya siapa aja yang membawa HP tuh matiin aja dah. Bentar lagi Jumatan nih. Ngerti nggak sih lo? Gitu. Kalau begitu nggak resmi namanya. Padahal tempatnya tempat yang resmi, ada jamaah yang sudah siap-siap, sudah dari tadi mereka berzikir, berwirid. Nah, tiba-tiba datang
Announcer mengumumkan. Bertindak selaku khotib. Khotib hari ini akan disampaikan. Kok khotib akan disampaikan? Khotib akan disampaikan oleh Pak Dirga umpamanya. Itu artinya Pak Dirga membawa orang lain, terus didorong ke mimbar. Karena khotib akan disampaikan katanya. Nah, Pak Dirga langsung nemuin pengurus masjid. Pengurus, nih, gua bawa khotib nih. Ini sudah saya sampaikan ya khotibnya. No. Padahal sebenarnya Pak Dirga sendiri yang khotib. Nah, karena redaksinya juga nggak mengena. Seharusnya khutbah hari ini insya Allah akan disampaikan oleh khotib, oleh al-khatib siapa? Dirga. Jangan khotib hari ini akan disampaikan. Tapi emang begitu, Pak. Emang begitu kedengeran kalau di masjid-masjid seperti itu. Berarti salah ya? Salah. Kebiasaan yang Oke, sekarang kita lihat. Jadi begitu ya posisi jumlatus silah. Dia adalah kalimat baik itu fi'liyah maupun ismiyah yang hadir setelah isim mausul. Tanpa ada jumlatus silah, maka isim mausul yang digunakan salah atau redaksinya salah. Kemudian di dalam atau pada setiap jumlatus silah harus ada dhamir yang sesuai dan kembali ke isim mausul sebelumnya. Dhamirnya harus sesuai dan harus kembali ke isim mausul sebelumnya. Nah, dhamir yang kita maksud sekarang ini, itu namanya adalah aid. Aid ya? Aid. Aid. Apa arti aid? Kembali. Apa yang dimaksud dengan aid yang artinya kembali? Kembali kepada isim dhamir, isim mausul. Apa yang dimaksud dengan aid yang artinya kembali? Isim mausul harus sesuai dengan harus ada aidnya. Isim domirnya harus sesuai dengan isim mausul. Jadi kalau orang tanya apa itu aid, aidul mausul artinya apa? Domir yang mausul. Harus sesuai dengan domir yang merujuk ke isim mausul. Domir yang ada pada jumlatus silah yang sesuai dan harus kembali ke isim mausul sebelumnya. Jadi jumlatus silah itu harus ada aidnya, harus ada dhamir. Saya tanya, kembali lagi ya. Uhibbuhu dalam kalimat ja'alladzi uhibbuhu. Uhibbuhu ada berapa dhamir di situ? Ada dua. Yang satu, yang pertama? Dua. Mustatir. Yang kedua? Mana yang sesuai kembali ke isim mausul di antara dua barusan? Jadi hati-hati maksudnya. Jangan salah dalam kita menilai ini aid, ini bukan. Harus tegas, harus benar. Jangan mengira setiap dhamir yang ada pada jumlatus silah otomatis dia jadi aid, belum tentu. Harus periksa dhamir ini sesuai apa tidak dan kembali apa tidak ke isim mausulnya. Kalau tidak nyantel ke isim mausulnya, nggak kembali ke isim mausulnya, jangan sebut dia aid.
Nah, jadi beginilah dia. Isim mausul yang kita pakai itu harus mengandung dua komponen besar ini. Ada jumlatus silahnya dan harus ada aidul mausul. Jumlatus silah harus ada. Aid harus ada. Hanya saja kadang-kadang aid itu tidak dituangkan, tapi ada. Dia dihadzaf. Kalau tidak muncul ke permukaan, tidak tertulis, tidak disebut, tidak dituang, bukan berarti aid tidak ada. Tetap ada, tapi disengaja. Tidak dimunculkan ke permukaan. Bolehkah begitu? Boleh, nggak apa-apa. Sekarang alladzi, isim mausul itu bukan hanya alladzi loh ya. Kalau dia mutsanna alladzani, kalau dia jama' alladzina, kalau untuk muannas allati, kalau dia mutsanna allatani, kalau dia jama' allati atau allai. Semua yang barusan kita sebut ini namanya isim mausul khusus. Al-asma al-mausula al-khassah. Jadi alladzi termasuk yang khusus nih. Isim mausul khusus. Mau dimutsannakan alladzani, isim mausul khusus dia. Dijamakan alladzina, isim mausul khusus dia. Alladzani tadi kekhususannya di mana? Khusus untuk mudzakkar. Alladzina kekhususannya di mana? Khusus untuk jamak dan mudzakkar. Allati, kenapa dibilang khusus? Karena ia berlaku hanya untuk muannas dan mudzakkar dan mufrad. Allatani, khususkah dia? Ya, khusus. Berlaku untuk musanna dan muannas. Allati, khususkah dia? Khusus. Kekhususannya berlaku hanya untuk jamak dan muannas. Karena khusus, sekarang kita coba. Bolehkah alladzi untuk muannas? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau boleh berarti nggak khusus lagi. Sebaliknya, alladzina. Alladzina boleh nggak untuk mufrad? Nggak boleh. Boleh. Berarti kalau boleh nggak khusus lagi namanya. Kita menyalahi aturan. Maka itulah alasan mengapa isim mausul ini dinamakan isim mausul khusus. Karena memang keberlakuannya, pemakaiannya, penggunaannya khusus. Alladzi mufrad mudzakkar, alladzani mutsanna mudzakkar, alladzina jama' mudzakkar, allati mufrad muannas, allatani mutsanna muannas, allati atau allai jama' muannas. Nggak boleh cross, nggak boleh pinjam meminjam, nggak boleh ini memakai itu memakai yang ini, nggak boleh. Khusus pada jalurnya, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Mufrad mudzakkar alladzi, mutsanna mudzakkar alladzani, jamak mudzakkar alladzina, mufrad muannas allati, mutsanna muannas allatani. Kalau jamak tapi muannas allati. Allati. Dari sini kita mengatakan bahwa dia adalah isim mausul yang Khusus. Khusus. Kalau ada yang khusus berarti ada yang umum. Ya. Apa yang umum? Yang paling populer dari yang ada, yang umum itu adalah ma dan man. Ma dan man. Man isim apa? Isim mausul. Ma dan man. Berakal. Nah, ma dan man ini adalah isim mausul umum. Apa ini maksud? Di mana letak keumumannya?
Dengan kita menggunakan man, keberlakuannya bisa untuk alladzi, bisa untuk alladzani, bisa untuk alladzina, bisa untuk allati untuk perempuan, bisa untuk allatani, bisa untuk allati. Begitu juga ma. Ma bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak, tergantung. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Jadi kalau ingin menggunakan yang fleksibel, gunakan ma. Kalau ingin untuk yang berakal, tapi fleksibel juga, man. Gitu. Jadi ke dalam man bisa jamak. Ke dalam man bisa makna musanna. Ke dalam man bisa makna mufrad. Ke dalam man bisa makna muzakkar. Ke dalam man bisa makna muannas. Bebas. Nah, nanti yang mengaturnya dia muzakkar atau dia jamak atau mufradnya itu adalah dhamir yang menjadi aid itu. Otomatis. Coba perhatikan contoh ini. Kita gunakan redaksi yang sama di atas tadi. Ja'a man, gitu ya. Ja'a pakai harakat dulu. Ja'a man Ja'a man ahabba Perhatikan contoh itu. Ja'a man uhibbuhum. Man ini isim mausul. Ya. Menurut kalian man ini bermakna mufrad atau jamak sekarang? Jamak sekarang, jamak. Jamak. Dari mana? Dari mana tahu? Karena hum. Dari hum. Aidnya ini yang menjadi indikator. Yang mengisyaratkan bahwa man yang dimaksud isim mausul untuk jamak. Ja'a man uhibbuhum. Sesekali bisa, sekaligus. Jadi man dibawa kepada mufrad, man dibawa kepada jamak. Bisa. Wa minan nasi may yaqulu mufrad. Karena seandainya man itu jamak pasti may yaquluna. Ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Padahal mereka tidak. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sama sekali tidak beriman atau bukan orang yang beriman. Nah, di situ man dibawa kepada mufrad, dibawa kepada jamak, fleksibel sekali. Nah, untuk ini contoh yang ada di layar ja'a man uhibbuhum bisa dipastikan kalau man di situ adalah isim mausul. Isim mausul umum sifatnya, al-mausulul am namanya. Isim mausul umum. Al-asma minal asma al-mausul al-ammah. Dan dia jamak karena ditunjuk oleh dhamir sebagai aid yang ada di ujung uhibbu sebagai jumlatus silah. Tapi kita bisa menganggapnya mufrad. Bisa. Dengan menghilangkan mim. Ja'a man uhibbuh. Ja'a man uhibbuh. Kali ini mannya mufrad. Bisakah man untuk muannas? Bisa. Bisa. Tapi harus dirubah. Ja'at. Ini harus dirubah dulu. Dirubah disesuaikan maksudnya, gitu ya. Ya. Dirubah. Kemudian ini pun harus ditambah.
Nah, kalau sudah ditambah alif begini dan ja'a semula berubah menjadi ja'at, sudah ketahuan, sudah jelas maksudnya bahwa man di sini pasti muannas. Ja'at man uhibbuha. Dari situlah bahwa man di sini sebagai isim mausul umum sekali keberlakuannya, fleksibel maksudnya di situ. Ia bisa dibawa kepada muannas, bisa dibawa ke mudzakkar, bisa dibawa ke mufrad, bisa dibawa ke jamak, bisa dibawa ke jamak mudzakkar, bisa dibawa ke jamak muannas, bebas. Bisa dibawa ke musanna, menunjukkan dua, bebas. Ja'at man uhibbuha. Kalimat ini diucapkan oleh bisa seorang pria, bisa seorang wanita. Cuma kalau wanita yang ngomong dia lesbi. Lesbi. Harus pria yang mengatakan ini. Ja'at man uhibbuha. Bisa Pak Endem, bisa. Pak Zainal boleh. Pak Dirga juga boleh. Pak Sidik juga boleh. Ja'at man uhibbuha. Jadi Ustaz, man-nya ini masih tetap artinya yang ya? Oh iya. Karena dia isim mausul. Tapi karena dia untuk manusia, sudah pasti kita boleh mengatakan sudah hadir orang yang. Nah, gitu. Sudah datang orang yang. Kucing tahi. Kucing tahi. Allahu Akbar. Sudah datang orang yang kucintainya gitu ya Pak? Nggak pakainya nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Ada haknya ini? Adanya hak di situ aid sebagai komponen yang harus ada dalam bahasa Arab, tapi tidak harus ada dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau kita paksakan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia menghadirkannya, itu justru lebay ya Pak? Janggal. Ada yang tidak smooth, tidak pas dalam bahasa Indonesianya. Ini loh makanan yang aku suka, aku menyukainya. Nah, coba nggak enak kan? Ini loh makanan yang aku sukai. Nah, jadinya dalam bahasa Indonesia nggak usah diadak, nggak usah ditampilkan. Azan Pak, sudah azan. Oh sudah. Wah, kenapa nggak ngomong dari kemarin? Asik, Masya Allah, Pak Ustaz. Subhanallah. Tidak terasa. Kita belum masuk ke dalam judul yang baru. Ini intro. Intro untuk masuk ke judul yang baru, macam-macam ma. Tapi kita sudah menyentuh ma al-mausuliyahnya, sudah kita sentuh tadi. Sedikit. Nanti kita ulang lagi. Syukran lakum, sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.